Allah ciptakan itu didahului oleh iradah Allah. Jadi iradah Allah lah yang menentukan ini seperti ini seperti itu. Dan iradah Allah itu berlandaskan kepada ilmu Allah. Jadi itu urutannya seperti itu. Misalnya Allah tahu bahwasanya Anda wahai jomblo akan kawin tahun depan misalnya, dan Allah sudah tentukan calon permaisuri Anda, calon ratu Anda, dan Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan itu di waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Kemudian perkataan Ghazali laisa fil imkan atau mimmakan, ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, mereka membantah Imam Ghazali, bahkan ada yang sampai mengkafirkan Imam Ghazali. Yang kedua, ada yang mengatakan ini hoax, artinya Imam Ghazali tidak mungkin berkata dengan perkataan seperti ini. Kemudian yang ketiga, mentakwil dan mengatakan bahwasanya perkataan Ghazali ini berkaitan dengan ilmu, bukan berkaitan dengan kudrah. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau seorang ulama besar, tapi beliau itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ulama besar tapi tidak bisa baca, tidak bisa nulis ada. Bahkan beliau yang hafal hanya surat Sabbihi sampai akhir saja. Tapi beliau itu luar biasa sekali, diakui keahliannya. Punya kitab namanya Al-Ibris. Mereka bertanya tentang apakah atau bagaimana kita memahami perkataan Imam Ghazali. Beliau mengatakan yang benar untuk memahami perkataan Ghazali ini kita harus mentakwilnya. Beliau mengatakan, sebelumnya saya ingin membantah Imam Ghazali. Kemudian di malam itu saya tiba-tiba lelah dan tertidur. Di tidur itu saya mimpi melihat Imam Ghazali. Kemudian setelah saya terbangun, tiba-tiba hati saya dipenuhi dengan kecintaan kepada Imam Ghazali dan saya gak jadi untuk membantah beliau. Padahal perkataan ini sebenarnya perkataan ini sebenarnya perkataan dari Abu Thalib Al-Makki dalam kitab Utul Qulub. Kemudian beliau masuk kepada tentang iradah, wa kullu syai'in ka'inun aradah. Semua yang ada itu sesuai dengan iradah Allah. Beliau membahas tentang ada iradah, ada perintah. Jadi ada iradah, ada perintah. Kalau digabungkan semuanya yang ada ini ada tidak keluar dari 4 kemungkinan. Yang pertama, Allah perintahkan dan Allah inginkan. Contohnya sekarang kita duduk di sini. Sekarang kita muslim ya. Kita adalah umat Islam. Allah perintahkan kita untuk menjadi Islam, untuk menjadi muslim. Dan ini diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena kita muslim berarti kita sudah ada iradah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lam ya'mur wa lam yurid. Tidak diperintahkan juga tidak diinginkan. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kekafiran dan juga Allah tidak menginginkan kita sekarang untuk kafir. Karena kita masih Islam, semoga kita husnul khotimah. Amin. Begitu. Jadi amara wa arada yang pertama. Yang kedua, tidak dan tidak diperintahkan juga tidak diinginkan. Yang ketiga, Allah menginginkan tapi Allah tidak pernah perintahkan. Misalnya apa? Allah menginginkan iblis itu untuk tidak sujud kepada Nabi Adam. Jadi karena sudah terjadi berarti itu sudah ada iradah Allah. Namun Allah tidak pernah memerintahkan iblis untuk tidak sujud kepada Nabi Adam. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala perintah namun tidak inginkan. Misalnya apa? Abu Lahab. Allah perintahkan Abu Lahab untuk beriman, tapi Allah tidak menginginkan Abu Lahab itu menjadi mukmin. Allah misalnya memerintahkan orang untuk sholat, tapi banyak orang-orang yang tidak sholat. Jadi amara walam yurid seperti itu. Ada cerita antara Qadhi Abdul Jabbar dengan Ustaz Abu Ishaq Al-Istroyini. Jadi kita katakan Abdul Jabbar dengan Abu Ishaq. Abdul Jabbar ini mazhabiyah, bagi orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan maksiat. Jadi katanya Mu'tazilah itu kalau ada maksiat ini tidak diinginkan oleh Allah, tidak diperintahkan dan juga tidak diinginkan. Jadi ada yang begitu saja, ada karena kekuatan manusia sendiri. Kemudian dia suatu saat ketika melihat Abu Ishaq, Abdul Jabbar ini mau nyempil dia dan mengatakan subhana man tanazzaha anil fahsya, maha suci Allah yang mana Allah tidak menginginkan kemaksiatan, gak memerintahkan dan juga kemaksiatan. Dijawab balas dengan jawaban yang elegan juga.
Dijawab juga dengan zikir juga. Subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma arad. Maha suci Allah yang tidak mungkin terjadi di dalam kekuasaannya apa yang tidak diinginkannya. Abdul Jabbar emosi dan mengatakan, apakah Allah mau Allah dimaksiati? Apakah Allah mau kita bermaksiat kepada Allah? Dijawab, apakah Allah apakah orang ketika bermaksiat itu mereka terpaksa bermaksiat? Apakah ada yang Allah itu terpaksa terjadi di dalam kekuasaan Allah? Kemudian Ibnu Jabbar mengatakan, bagaimana kalau misalnya Allah menghendaki saya itu keburukan dan saya mati kafir misalnya? Apakah Allah berbuat baik kepada saya atau Allah berbuat buruk kepada saya? Dijawab, kalau Allah tidak memberikan kepada kamu apa yang wajib kamu dapatkan, berarti Allah sudah berbuat buruk. Tapi kalau Allah yang maha berkuasa, maka Allah terserah Allah. Allah mau ngasih, Allah gak mau ngasih, terserah. Ini bukan punya kita, bukan punya kamu. Semuanya atas keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya tadi masuk kepada sifatul kalam dan sifatul sam'i dan sifatul basar, dan mengatakan bahwasanya semuanya berlandaskan, tiga ini berlandaskan kepada dalil naqli. Kemudian beliau mengatakan fahuwal ilahul fa'ilul mukhtar wa wajibun ta'liqu bisifati. Masuk kepada ta'alluq sifat. Sifat ini berkaitan dengan apa? Setiap sifat itu berkaitan dengan apa? Kayak tadi kapasitas apa? Beliau mengatakan semua sifat ma'ani yang 7 ini ada ta'alluqnya kecuali sifat hayah. Hayah tidak ada ta'alluqnya. Kemudian dari 6 sisanya itu hafalkan seperti ini. Yang pertama adalah al-ilmu wal kalam. Ilmu Allah dan kalam Allah itu bisa masuk kepada semuanya. Bisa masuk kepada yang wajib, bisa masuk kepada yang mustahil, dan bisa masuk kepada yang jaiz. Jadi Allah misalnya mengetahui yang wajib, mengetahui yang mustahil, dan juga mengetahui yang jaiz. Begitupun juga kalam Allah. Kemudian yang kedua, qudrah dan iradah. Qudrah dan iradah hanya berkaitan dengan yang mungkin saja. Jadi kapasitasnya pada yang mungkin saja. Yang ketiga, sama' dan basar. Sama' dan basar ini berkaitan dengan sebagian yang mungkin, yakni yang mawujud, yang ada. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya yang ada bagi Allah berbeda dengan yang ada bagi manusia. Bagi manusia misalnya jodoh Anda belum ada bagi Anda, tapi bagi Allah itu ada. Anak Anda apabila masih belum punya anak, bagi Anda belum ada, tapi bagi Allah itu sudah ada. Makanya bagi Allah surga dan neraka itu ada. Percakapan di surga dan neraka itu sudah ada, meskipun belum terjadi kan. Kan ada percakapan di Al-Quran, ahli surga tentang ahli neraka, itu bagi Allah semuanya sudah terdengar. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah terlihat. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya semua sifat ini adalah sifat-sifat yang qadim. Bahwasanya sifat yang qadim, kita harus pahami bahwasanya sifat ma'ani itu ghairu zat, ya, bukan zatnya Allah. Maksudnya apa bukan zatnya Allah? Maksudnya adalah berbeda dengan zatnya Allah. Jadi secara istilah saja ya, tapi satu. Zatnya Allah dengan sifat-sifat Allah itu satu, tapi juga bukan di luar. Jadi bukan zat, tapi juga bukan di luar zat. Jadi sifat itu ada pada Allah. Jadi kata-kata bukan zat, kita nggak boleh memikirkan yang bukan-bukan. Yaitu satu, tetap satu, tapi maksudnya ini secara istilah saja. Jadi ada wujud, ada sifat-sifat ma'ani. Kemudian beliau masuk kepada kalam, bahwasanya kalam Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dengan huruf, tidak dengan kata-kata, tidak dengan suara-suara, karena berbeda dengan kalamnya manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa. Ada yang bertanya, bagaimana cara Allah berbicara kepada Nabi Musa? Imam Ghazali menjawab, ini pertanyaan yang tak mungkin ada jawabannya. Karena pertanyaannya adalah bagaimana. Sementara bagaimana gak bisa kita menerangkan bagaimana Allah berbicara kepada Nabi Musa, sementara tidak ada saksi matanya ketika itu. Dan kalaupun ada saksi mata pasti akan pingsan, karena gak akan mungkin bisa mendengar kalam Allah secara langsung sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Makanya kita beriman kepada Allah, urusan bagaimana itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuk kepada sifat jaiz. Jaiz semua yang boleh bagi Allah. Boleh bagi Allah untuk menghidupkan, boleh untuk mewafatkan, boleh untuk menjadikan seorang itu kaya atau sebaliknya, boleh menjadikan bahagia atau sebaliknya.
Boleh bagi Allah untuk melakukan yang baik, boleh bagi Allah untuk melakukan yang lebih baik daripada itu. Itu tidak wajib bagi Allah untuk melakukan yang terbaik. Boleh-boleh saja Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun karena semua makhluk adalah milik Allah. Ya terserah Allah melakukan apapun. Termasuk dari yang boleh adalah ru'yatullah, adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya terjadi di akhirat saja. Yang di dunia hanya terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Barang siapa, kata Imam Syafi'i, dia mengatakan dia melihat Allah, maka dia sudah murtad karena tidak mungkin dilihat oleh manusia. Di masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada cerita, ada orang yang mengaku dia sudah melihat Allah secara jelas. Kemudian didengar oleh hakim dan hakim mengatakan menyumpahi dia. Dia bersumpah kalau dia melihat Allah. Akhirnya hakim mengatakan dia zindiq dan dihukum mati. Kemudian ketika hampir dieksekusi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang dan mengatakan maksud dia melihat Allah dengan mata hati dia. Tapi dia sekarang sedang jadab, ya, sedang akalnya masih belum sempurna. Dia mengatakan, ya itu yang saya maksudkan. Makanya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini juga terjadi di zaman Nabi Muhammad, atau di kisah yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad. Ada orang yang kehilangan ontanya di tengah padang pasir. Dia cari kemana-mana gak ketemu. Tiba-tiba dia tertidur terlelap, kemudian bangun, tiba-tiba dia melihat untanya ada di hadapannya. Saking bahagianya dia sampai mengatakan, ya Allah, engkaulah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Saking bahagianya. Jangan sampai didengar oleh orang Wahabi, kalau enggak dia akan dikafirkan gara-gara ini. Nah, jadi ini adalah berarti kita sudah, kata beliau, sudah membaca 50 sifat, 50 bait yang semuanya adalah tentang yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Saya ijazahkan kepada kalian, kata beliau tadi, baik yang dibaca maupun yang tidak dibaca, dengan harapan kalau ada kesempatan nanti kita akan sempurnakan pembacaan kitab Khuludun ini. Kemudian terakhir kita nanti foto bersama. Kita tunggu beliau masih ke kamar mandi sebentar.